Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah Ia ini Yesus anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis di dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku." Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata padamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Bermula dari apa yang dilakukan oleh Yesus, mukjizat pergandaan roti dan ikan. Yesus membuat mukjizat 5 roti dan 2 ikan. Ketika banyak orang mengikuti Dia, mendengarkan pengajarannya. Karena mereka telah makan dengan kenyang. Ya karena belas kasih Yesus sendiri kepada mereka yang seharian mengikuti Yesus, mendengarkan pengajarannya. Mereka kemudian ketika Yesus berpindah ke tempat yang lain, mereka ingin mengikuti karena telah dipuaskan dengan makan dengan kenyang itu. Karena itu masih diteruskan lagi dialog tentang roti itu. Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup yang turun dari surga." Roti hidup yang turun dari surga. Bagaimana mungkin? Karena mereka mengalami, nenek moyang mereka mengalami bahwa dalam perjalanan menuju tanah terjanji di bawah pimpinan Musa, mereka tetap disertai oleh Allah sendiri. Mereka diberi makan roti mana.
Nenek moyangmu makan roti mana itu dan mati. Akulah roti hidup. Siapa yang makan roti ini akan hidup selama-lamanya. Roti hidup yang turun dari surga, yang memberikan hidup dunia. Akulah roti hidup yang turun dari surga, yang akan memberikan hidup, bertahan hidup sampai selama-lamanya. Itulah sabda Yesus. Dan terakhir dalam Injil hari ini, roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Jadi bukan roti nenek moyang yang diberikan oleh Allah, roti mana itu dan mereka telah mati. Tetapi roti yang kuberikan ini adalah roti hidup, dagingku yang akan memberikan kehidupan dunia sampai selama-lamanya. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita menerima roti hidup itu, menerima tubuh dan darah Yesus. Artinya ya kehidupan Yesus, artinya juga sabda-sabda Yesus, artinya juga karya-karya Yesus yang kita terima. Yang kita terima dalam hidup kita. Kita percaya itu, iman kita mengungkapkan percaya akan roti hidup, ya Yesus sendiri, dagingnya, hidupnya kita terima. Karena itu kalau kita menerima hosti suci, sakramen Maha Kudus, kita menerima Dia, kita bersama-sama menerima roti yang sama, darah yang sama, agar kita hidup. Tapi Ekaristi atau sakramen itu sebenarnya bukan hanya diterima roti begitu saja, tetapi juga sabdanya, seluruh doa syukur agung, doa syukur agung, doa terima kasih, pujian kepada Allah karena penebusan di dalam diri Yesus yang memberikan hidupnya, kematiannya, wafatnya, dan kebangkitannya, hidupnya diberikan kepada kita agar kita selamat. Dan setiap kali kita menerima itu, menerima sakramen, kita menerima Yesus yang memberikan keselamatan dan penebusan itu. Karena itu penerimaan kadang-kadang terjadi, kita terima hostinya kurang. Kalau hostinya kurang ya dibagi-bagi, dipotong-potong lagi, diberikan. Bukan kalau habis Romo minta diberkati lagi lah hosti ini. Tidak bisa, itu di dalam rangkaian syukur agung, syukur berterima kasih atas penebusan, mengenangkan kenangan yang dihadirkan, kenangan keselamatan Yesus, wafat dan kebangkitannya, seluruh hidupnya kita kenang, hadir di dalam perayaan Ekaristi. Karena itu kalau misalnya ada orang sakit atau diakon mengirim komuni pada orang-orang sakit, itu juga terhubung dengan doa syukur agung gereja ini. Bukan hanya menerima Yesus, tetapi Yesus yang menyampaikan, yang memberikan hidupnya bagi keselamatan kita. Karena itu juga kalau misalnya merayakan Ekaristi, terlambat, sudah tinggal komuni, datang lagi komuni, yaitu
sebenarnya kurang berarti. Tetapi seluruh seluruh doa-doa itu memberi doa-doa syukur agung, doa terima kasih, memberikan kekuatan kepada kita. Nabi Elia yang putus asa dalam tugasnya, dan dia mengatakan, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Tetapi malaikat memberikan roti itu, dan karena roti dan air di dalam kendi, dan karena roti dan air di dalam kendi itu, dia dapat berjalan, menempuh lagi perjalanan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Menyiratkan juga betapa makanan dari Tuhan, makanan dari Allah sendiri memberi kekuatan, memberikan kekuatan, dan juga memberikan semangat, memberikan roh hidup sampai selesai dalam perjalanan itu Nabi Elia. Demikian pula kiranya kita menerima sakramen Maha Kudus di dalam kehidupan kita, dalam perayaan Ekaristi, memberikan daya hidup iman kita sampai ke kehidupan kekal. Marilah kita bersyukur atas anugerah sakramen Maha Kudus ini bagi gereja dan bagi kita semua, sehingga kita diberikan kekuatan oleh kehidupan Yesus, sabda dan karyanya, agar kita juga sampai tujuan akhir kehidupan kita, yaitu hadir di hadapan Allah untuk selama-lamanya. Amin. Marilah kita hening sejenak merenungkan kebaikan Allah dalam kehidupan sakramen Maha Kudus ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.